Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Rohayani sebagai moderator, dan rekan saya Intan Rohimatunisa, Muhammad Fauzan, Naila Anissa Salsabila, dan Tin Kartini. Kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai penggunaan aplikasi Kahoot pada pembelajaran IPA di SD. Baik, langsung saja kita ke pembahasan pertama mengenai sejarah singkat aplikasi Kahoot. Kahoot didirikan pada tahun 2012 oleh Morten Versvik, John Brand, dan Jamie Broker dalam proyek bersama dengan Universitas Sains dan Teknologi Norwegia atau NTNU. Mereka bekerja sama dengan Profesor ALF Ingswang dan kemudian bergabung dengan wirausahawan Asmund Furuset. Teknologi ini didasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh salah satu pendiri Kahoot, Morten Versvik, yang saat itu merupakan mahasiswa Profesor Wong untuk program Magister di NTNU. Pada tahun 2013, Kahoot dibuka untuk umum dan sejak saat itu perkembangannya sangat pesat. Kahoot adalah platform pembelajaran berbasis permainan yang interaktif di mana pengguna dapat membuat dan memainkan sains, survei, atau diskusi secara daring melalui perangkat mereka. Aplikasi ini membuat proses belajar menjadi menyenangkan dan tidak membosankan. Biasanya digunakan oleh guru untuk mengevaluasi pemahaman siswa atau memberikan materi baru dengan cara yang menarik, seperti melalui kuis dengan sistem poin berdasarkan kecepatan dan ketepatan jawaban. Nah, di sini juga ada fitur-fitur Kahoot. Yang ke-1 ada fitur beranda. Fitur beranda menyediakan jalur pintas ke berbagai jenis aktivitas Kahoot, seperti membuat kuis baru, menemukan dan memainkan Kahoot yang sudah ada, atau bahkan menjelajahi fitur seperti Kahoot cerita. Yang kedua, fitur jelajah atau discover pada Kahoot adalah sebuah perpustakaan daring yang memungkinkan pengguna untuk menemukan, mencari, dan mengakses jutaan kuis dan permainan pembelajaran siapakah yang telah dibuat dan dibagikan oleh komunitas global pengguna Kahoot lainnya. Ketiga, fitur pustaka atau library pada Kahoot adalah area penyimpanan dan pengelolaan terpusat untuk semua kuis Kahoot yang telah dibuat, diduplikasi, atau disimpan sebagai draft oleh pengguna. Fitur ini membantu pengguna untuk mengatur konten pembelajaran pengguna secara efisien. Yang keempat, fitur laporan. Kahoot memungkinkan pengajar melihat ringkasan kinerja pemain, data statistik per siswa, dan analisis per soal setelah permainan selesai. Yang kelima, fitur grup. Di Kahoot memungkinkan kolaborasi dan berbagai konten yang lebih fleksibel di antara pengguna dengan minat yang sama. Fitur ini juga menyediakan ruang untuk diskusi, kolaborasi, dan pengorganisasian konten secara terpusat seperti dalam tim atau kelas. Yang keenam ada fitur pembelajaran bahasa. Di Kahoot meliputi pelajaran interaktif yang menggabungkan visual, terjemahan, dan audio penutur asli. Latihan berbasis permainan seperti kuis dan tinjauan untuk menguji kosakata, fitur baca keras untuk membantu pemahaman mendengarkan dan membaca, serta dukungan untuk lebih dari 50 bahasa. Pengguna juga dapat menambahkan audio ke pertanyaan untuk membantu pembelajaran mendengarkan. Yang ketujuh ada fitur marketplace. Pada Kahoot adalah sebuah platform di mana kreator dan penerbit dapat menawarkan dan menjual konten pembelajaran berkualitas tinggi kepada pengguna lain secara langsung di platform Kahoot. Yang kedelapan yaitu fitur Access Pass. Pada Kahoot adalah langganan konten premium yang memberikan akses tanpa batas ke ribuan permainan dan sumber daya pembelajaran yang siap pakai, termasuk konten dari mitra seperti Disney dan Marvel. 9. Kahootopia. Kahootopia adalah fitur di Kahoot yang memungkinkan kelas membangun pulau virtual kolektif sebagai cara untuk merayakan pencapaian pembelajaran bersama. Fitur ini berfokus pada kerjasama tim, di mana setiap kali kelas menyelesaikan kuis atau tugas, mereka akan mendapatkan bangunan baru untuk ditambahkan ke pulau mereka dan bisa mendekorasinya.
ini menciptakan catatan visual untuk setiap pencapaian, termasuk hadiah, rumah khusus topik, dan dekorasi yang dapat dibuka untuk mempersonalisasi pulau tersebut. 10 yaitu fitur kanal atau channels. Fitur kanal atau channels pada Kahoot adalah fitur yang dirancang terutama untuk kreator konten dan pengajar dengan langganan tertentu seperti Kahoot Gold untuk pengajar atau yang lebih tinggi untuk mengorganisir, mengemas, dan bahkan memonetisasi konten pembelajaran mereka. Nah, berikutnya yaitu kelebihan aplikasi Kahoot. Yang pertama, untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar. Kahoot menggunakan elemen game yang kompetitif untuk merangsang minat siswa dan membuat proses belajar lebih menyenangkan dan menarik. Yang kedua, pembelajaran yang interaktif. Siswa dapat berpartisipasi aktif dalam menjawab soal secara langsung di perangkat mereka, sehingga membuat pembelajaran tidak monoton. Ketiga, alat evaluasi yang efektif. Guru dapat dengan cepat memantau kekuatan dan kelemahan siswa melalui hasil kuis, memberikan umpan balik langsung, dan mengukur pemahaman secara efisien. Yang keempat, mengembangkan soft skill. Siswa dapat mengembangkan keterampilan teknis dan berpikir cepat karena adanya batasan waktu untuk menjawab soal. Yang kelima, akses gratis. Versi dasar Kahoot dapat diakses secara gratis meskipun ada batasan-batasan tertentu. Berikutnya yaitu kekurangan aplikasi Kahoot. Yang pertama, ketergantungan pada infrastruktur. Membutuhkan koneksi internet yang stabil dan perangkat gawai seperti komputer, laptop, atau smartphone yang memadai untuk setiap siswa. Yang kedua, batasan konten. Versi gratisnya memiliki batasan jumlah karakter untuk pertanyaan dan jawaban, sehingga tidak cocok untuk pertanyaan terbuka yang panjang. Ketiga, batasan pengguna. Versi gratis Kahoot membatasi jumlah peserta hingga 40 orang per game. Yang keempat, potensi gangguan. Siswa dapat terdistraksi untuk membuka aplikasi atau situs lain saat bermain. Yang kelima, membutuhkan persiapan. Guru memerlukan waktu untuk menyusun kuis, merancang materi, dan menyesuaikannya dengan alokasi jam pelajaran. Selanjutnya, materi pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang pertama, hewan pemakan tumbuhan, yaitu herbivora. Kata herbivora berasal dari bahasa Latin, artinya pemakan tumbuhan. Herbivora adalah hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan saja. Hewan pemakan rumput, daun, biji, dan buah dikelompokkan sebagai herbivora. Sapi, kerbau, kambing, dan gajah merupakan contoh hewan herbivora. Herbivora pemakan rumput, misalnya kuda, lembu, dan biri-biri. Herbivora pemakan daun, misalnya ulat dan jerapah. Herbivora pemakan biji, misalnya burung merpati dan burung pipit. Herbivora pemakan buah, misalnya monyet, kelinci, dan kelelawar. Yang kedua, hewan pemakan daging, karnivora. Karnivora adalah hewan yang makanannya adalah dari hewan lain. Hewan pemangsa hewan lain disebut dengan predator. Oleh karena itu, karnivora sering disebut predator. Contoh hewan karnivora adalah kucing, harimau, serigala, dan buaya. Burung elang juga termasuk karnivora. Berbagai macam hewan karnivora dapat dikelompokkan sebagai berikut. A. Karnivora berkaki 4. Kucing, singa, dan anjing merupakan contoh karnivora berkaki 4. Hewan ini memiliki kuku yang kokoh dan tajam. Kuku tersebut berfungsi untuk mencengkram mangsanya. Pada umumnya, karnivora memiliki gigi taring yang tajam. Gigi tersebut berfungsi untuk merobek dan mengunyah daging. B. Karnivora yang merupakan kelompok unggas. Burung elang dan burung hantu adalah contoh karnivora. Burung bangau juga merupakan karnivora. Bentuk paruh burung pemakan daging berbeda-beda. Bentuk paruh burung disesuaikan dengan mangsanya. Misalnya, burung bangau yang makanannya ikan dan katak. Paruh burung bangau berbentuk besar, panjang, dan runcing. Hal ini memudahkan burung bangau untuk menangkap mangsanya. C. Karnivora pemakan serangga. Contoh hewan karnivora pemakan serangga adalah laba-laba. Laba-laba merupakan jenis serangga yang memakan serangga lainnya. D. Karnivora pemakan herbivora. Contoh karnivora pemakan herbivora adalah harimau yang memakan rusa. E. Karnivora pemakan ikan. Ikan hiu dan anjing laut adalah contoh karnivora pemakan ikan. Yang ketiga,
ketiga, hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain, yaitu omnivora. Hewan pemakan tumbuhan dan hewan lain disebut omnivora. Selain herbivora dan karnivora, ada juga omnivora. Hewan ini memakan tumbuhan dan daging. Contoh omnivora adalah beruang, burung jalak, burung kutilang, ayam, angsa, dan musang juga merupakan omnivora. Beruang adalah omnivora. Selain memakan ikan, beruang juga memakan buah-buahan. Ada juga beruang yang menyukai madu. Oleh karena itu disebut beruang madu. Contoh omnivora lainnya adalah burung jalak. Selain memakan ulat dan semut, burung jalak juga memakan buah-buahan. Halo semuanya, selamat datang dan berjumpa dengan saya di sini Muhammad Fauzan. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana penggunaan aplikasi atau web Kahoot. Kahoot ini bisa diakses melalui aplikasi dan juga dapat diakses secara online, yaitu melalui website. Nah, untuk diakses melalui aplikasi, kalian bisa unduh bagi pengguna Android, kalian bisa mengunduhnya melalui Play Store, dan untuk pengguna iOS bisa kalian unduhnya melalui App Store. Lalu, buat kalian yang ingin mengaksesnya secara online melalui website, bisa kalian kunjungi kahoot.com. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung saja ke tutorialnya. Inilah dia tampilan dari web Kahoot, teman-teman ya. Di sini banyak sekali bacaan-bacaan, tulisan-tulisan dan gambar-gambar terkait Kahoot, teman-teman. Bisa kalian lihat di sini, dan buat kalian yang pengen baca-baca terlebih dahulu, silahkan kalian baca-baca saja sendiri ya kan. Karena di sini kita langsung fokus aja ke tutorialnya atau cara penggunaan Kahootnya itu sendiri. Dan terutama kita akan membuat sebuah soal untuk diberikan kepada siswa, karena Kahoot ini merupakan sebagai media pembelajaran yang interaktif tentunya ya. Jadi baik, pertama-tama kita khususnya yang belum punya akun, kita harus daftar terlebih dahulu, dimana kita bisa klik di sini bagian kanan atas ada tulisan masuk atau login. Nah, kita langsung saja klik. Nah, kalian akan dialihkan tampilannya menjadi seperti ini. Di sini ada tulisan daftar. Jadi buat kalian yang belum memiliki akun khususnya ya, itu harus daftar terlebih dahulu. Kita langsung saja klik daftar. Nah, di sini karena kita berperan sebagai guru dan akan membuat soal, kita pilih opsi yang guru ini. Dan ininya kita pilih opsi yang sekolah. Nah, lalu di sini terdapat beberapa akun yang ingin kalian buat, itu terserah. Di sini ada akun Google, Microsoft, Apple, dan Clever, dan ada juga menggunakan email kerja dan email pribadi. Nah, di sini karena saya selalu menggunakan akun Google, maka di sini akan saya gunakan akun Google. Jadi kita langsung klik saja. Dan inilah dia tampilan utama setelah kita membuat akun, teman-teman. Di sini banyak sekali fitur-fitur yang bisa kalian gunakan, seperti ada di beranda. Di sini terdapat bilah alat guru, mode akurasi, dan lain-lainnya gitu kan. Di bawahnya banyak juga. Lalu di sini ada jelajah, pustaka, laporan, dan lain-lain. Nah, kita fokus lagi ke pembuatan soal. Nah, untuk membuat soal, kita bisa lihat teman-teman di sebelah kanan atas di sini ada buat. Nah, kalian klik saja di sini, klik buat ini. Nah, lalu terdapat 3 pilihan ya, 3 opsi. Di sini ada Kahoot, ada cerita, dan juga ada kursus. Nah, kita klik bagian opsi yang Kahoot ini. Kita klik. Setelah itu di sini juga terdapat ada beberapa opsi pilihan lagi. Di sini ada PDF ke Kahoot, pembuat Kahoot, import slide dan template, dan juga kanvas kosong nih. Nah, kita pilih yang kanvas kosong. Nah, di sini ada beberapa fitur lagi ya. Nah, di sini juga tampilan untuk membuat soalnya. Nah, di sini ada tema, yang dimana tema ini untuk mengubah tampilan ya, gambar di belakang soal itu. Nah, di sini ada yang gratis dan ada juga yang premium. Nah, di sini saya mencontohkannya menggunakan mungkin Winter aja ya, yang gratis. Dan setelah sudah,
kita pilih yang tutup ini. Nah, di sini terdapat beberapa fitur lagi tentunya ya. Sebelum buat soal, kita tentukan dulu jenis soalnya mau apa dan batas waktunya dan juga poin, lalu opsi jawaban. Nah, jadi kita coba dulu jenis soal. Nah, di jenis soal ini banyak sekali pilihan-pilihan soal yang bisa kita buat. Di sini seperti kuis, benar atau salah, tulis jawaban dan lain-lain. Nah, bisa kalian lihat di sini ada gambar bintang di kanan ini nih, di sebelah opsi ini. Terus jawaban misalnya ada bintang. Nah, ini tuh artinya opsi yang ini tuh harus berbayar ya, akunnya harus premium teman-teman. Jadi karena kita ini khusus cara penggunaannya saja, khusus tutorial dasarnya saja, kita bakal menggunakan yang gratis, yaitu kuis. Nah, kita pilih kuis. Lalu batas waktunya kita menggunakan, saya contohkan 20 detik saja. Nah, di sini untuk waktu ini bisa diterapkan ke semua soal maupun berbeda. Jadi nanti kita akan membuat soal baru, soal yang kedua atau ketiga, keempat, kelima, itu bisa batas waktu itu bisa berbeda dan juga bisa sama. Nah, di sini ada poin. Untuk poin ini banyak pilihannya juga. Ada 3 opsi, ada standar, poin ganda, dan tidak ada poin. Jadi poin ini hanya untuk kecepatan siswa dalam mengerjakan soalnya. Jadi ini tidak berpengaruh terhadap pilihan jawaban siswa benar atau salahnya ya. Jadi ini hanya untuk poinnya saja. Dan di sini saya pilih standar saja ya. Nah, di sini ada opsi jawaban. Opsi jawaban ini ada 2 pilihan, ada pilihan tunggal dan pilihan multiple. Yang tunggal ini jadi nanti jawabannya hanya bisa dipilih satu. Nah, sedangkan yang multiple itu seperti PG kompleks yang dimana bisa memilih opsi jawaban bisa lebih dari satu ya, bisa 2, bisa 3 gitu kan. Nah, baik, itulah dia beberapa fitur untuk kita membuat soal. Nah, kita langsung saja ke pembuatan soal. Di sini kita akan menulis sebuah soal nih. Nah, di sini kita klik saja bagian yang atas ini nih, yang ada tulisan mulai tulis soal Anda. Nah, di sini kita klik saja langsung gini. Nah, di sini banyak sekali ada bisa fontnya itu bisa bold, italic ya, atau miring, lalu juga ada subscript. Ini untuk matematika nih khususnya nih yang simbol-simbol kayak gini. Nah, karena kita mungkin di sini saya akan memberikan contoh soalnya itu mata pelajaran IPA. Jadi di sini saya akan memberikan contoh soalnya terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh soal yang saya berikan. Nah, selain itu kita juga bisa mengunggah file jadi di file ini bisa mengunggah gambar. Sebentar saya lihatkan terlebih dahulu. Sini, nah di sini ada gambar, ada GIF, video, dan audio. Tetapi semua ini diperlukan akun premium lagi ya. Dan itu juga termasuk kekurangan dari aplikasi atau web Kahoot ini teman-teman. Di sini karena ini berbayar, jadi kita tidak usah menggunakannya. Nah, di sini untuk memberikan opsi jawaban, kita bisa klik bagian-bagian ini nih, ada tambahkan jawaban 2, 3, dan 4. Nah, sekarang di sini klik di sini, contohnya saya daging. Setelah semuanya telah diisi opsi jawabannya, jangan lupa untuk kita tentukan jawaban mana yang tepat sesuai dengan soal yang diberikan. Nah, untuk menentukannya kita klik lingkaran ini, lingkaran di bagian opsinya itu ada lingkaran, kita klik di sini, klik. Nah, saya klik di sini gini seperti ini teman-teman. Nah, kita pilih satu saja jawaban yang sesuai dengan soalnya. Di sini karena karnivora, jenis hewan pemakan daging tentunya ya. Kita pilih jawaban yang paling benar yaitu daging. Di sini kita klik daging. Nah, setelah selesai membuat soal yang pertama, jika kalian ingin menambahkan lagi soalnya, bisa kalian klik sebelah kiri itu ada tambahkan. Nah, kalian klik di sini tambahkan. Dan di sini juga bisa kalian membuat soalnya bervariasi ya. Jadi bukan hanya kuis saja, bisa menambah benar atau salah, tulis jawaban, slider, dan lain-lain. Baik, di sini saya sudah menyelesaikan membuat soal yang saya inginkan. Nah, di sini saya membuat sebanyak 10 soal ya. Jenis soalnya semua kuis ya. Semuanya kuis dan batas waktunya juga sama, poinnya dan juga opsi jawabannya sama semua. Nah, ketika sudah selesai membuat soalnya, jangan lupa untuk
simpan. Nah, di sini kita lihat ada di sebelah pojok kanan atas, di sini ada simpan. Kalian klik di sini simpan, kita klik. Nah, di sini masukkan judul untuk Kahoot-nya. Lalu kita klik lanjutkan di sini, lanjutkan. Nah, perubahan telah simpan katanya ya. Lalu di sini kita selesai. Nah, baik, setelah kita selesai membuat soal, kita akan dialihkan ke fitur pustaka, yang dimana fitur ini akan menyimpan soal yang telah kita buat tadi. Contohnya saya di sini tadi membuat 10 soal ya, untuk judulnya yaitu jenis-jenis hewan berdasarkan rantai makanan. Nah, ini sudah tersimpan di bagian pustaka, jadi jangan sampai ini hilang ya, karena kalau hilang nanti kita buat ulang dari awal gitu kan. Nah, di sini ada juga dua opsi nih, ada dua pilihan, selenggarakan live atau tugaskan. Nah, kita coba selenggarakan live terlebih dahulu. Kita klik di sini. Nah, tampilannya akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ini ada mode klasik. Nah, kita langsung saja klik yang bagian mulai. Kita klik. Nah, setelah gini kita di sini ada siap bergabung. Nah, ini ada pin gamenya. Di sini juga ada musik ya, ada background, agar kuisnya dikerjakan dengan cara relax ya, tenang, tidak tegang. Oke, kita matikan dulu. Nah, di sini ada pin game ya, ada beberapa angka. Nah, ini nanti guru akan memberikan pin ini kepada siswanya, yang dimana nanti siswanya akan mengakses dan memasuki lobby atau ruangan Kahoot ini ya, ruangan soal yang telah kita buat. Nah, nanti kalau sudah semua peserta terkumpul, sudah masuk ke dalam ruangan lobby kita ini, nah nanti kita langsung klik mulai saja. Nah, setelah mulai kita tunggu saja nanti semuanya selesai. Semua siswa sudah menjawab semua kuisnya, sudah selesai. Nanti ada hasil dari semua siswa mengerjakan soal tersebut. Nah, selesai sudah semuanya. Jadi itulah dia cara penggunaan aplikasi atau web Kahoot teman-teman, yang dimana di sini sangat praktis banget, sangat bagus untuk digunakan sebagai media pembelajaran yang interaktif. Dan ya, terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton, dan mohon maaf bila ada salah kata dan langkah-langkah yang kurang tepat. Jadi saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan ya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.